Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Ananda Solih dan Solihah? Ustazah doakan semoga Ananda Solih dan Solihah selalu dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Amin. Ananda Solih dan Solihah, pada hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup pada buku tematik 3, tema 1, subtema 1. Masya Allah, tahukah Ananda Solih dan Solihah bahwa di dalam Al-Quran telah dijelaskan secara detail dan terperinci tentang ciri-ciri makhluk hidup. Di antaranya di surat Al-An'am ayat 99 yang artinya, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai. Dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan perhatikan pula lah kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Masya Allah. Hai. Mungkin Ananda Solih dan Solihah bertanya-tanya, kenapa ya selain manusia, tumbuhan, hewan dikategorikan makhluk tak hidup seperti angin, batu, air, tanah tidak dikategorikan sebagai makhluk hidup? Ada yang tahu Ananda Solih dan Solihah? Nah, ada yang menjawab, Masya Allah, betul, karena mereka tidak memiliki beberapa ciri-ciri dari makhluk hidup. Tepat sekali anak-anak Solih dan Solihah. Pada hari ini kita akan mengupas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah bernafas. Ada yang tahu apa itu bernafas? Coba Ananda Solih dan Solihah perhatikan di dalam diri Ananda Solih dan Solihah. Ananda Solih dan Solihah sedang melakukan apa? Betul, proses menghirup oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Itulah yang disebut dengan bernafas. Ananda Solih dan Solihah perhatikan cara bernafas makhluk hidup berikut ini. Yang pertama adalah cara bernafas manusia dan hewan. Manusia dan hewan bernafas dengan cara menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Sedangkan cara bernafas makhluk hidup tumbuhan yaitu dengan cara di siang hari tumbuhan menghirup udara yang mengandung karbon dioksida dan mengeluarkan udara yang mengandung oksigen. Kemudian kebalikannya Ananda Solih dan Solihah. Di malam hari, tumbuhan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Itulah sebabnya Ananda Solih dan Solihah, ketika di malam hari, kita tidak boleh sedang berada di bawah pohon. Kenapa? Karena di malam hari, tumbuhan sedang aktif menghirup oksigen di lingkungan dan mengeluarkan karbon dioksida. Sehingga bisa jadi jika kita di bawah pohon saat malam hari, kita bisa kekurangan oksigen karena tumbuhan juga melakukan proses menghirup oksigen. Nah, sekarang perhatikanlah alat pernafasan makhluk hidup berikut ini. Untuk manusia,
bernafas menggunakan paru-paru. Untuk ikan, bernafas menggunakan insang. Dan tumbuhan bernafas menggunakan stomata atau mulut daun dan lentisel. Untuk kecebong, bernafas dengan menggunakan insang. Sedangkan katak dewasa, dia menggunakan paru-paru. Nah, Ananda Soli dan Solihah, ternyata ada hewan juga yang bernafas menggunakan paru-paru. Salah satunya adalah lumba-lumba dan ikan paus. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua yaitu bergerak. Apakah Ananda Soli dan Solihah sudah bergerak pada hari ini? Melakukan seperti olahraga dan lain-lain? Sudah? Alhamdulillah. Berarti Ananda Soli dan Solihah telah menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup yang kedua yaitu bergerak. Apa itu bergerak Ananda Soli dan Solihah? Bergerak adalah perubahan posisi suatu makhluk hidup. Bergerak dibagi menjadi dua, anak-anak. Yang pertama, bergerak aktif, yaitu perubahan posisi dari satu tempat ke tempat yang lain. Contoh kegiatan bergerak yaitu berjalan dan berlari. Kemudian yang kedua adalah bergerak pasif, yaitu pergerakan tanpa berpindah tempat. Contohnya, saat kita melakukan kegiatan olahraga lari di tempat, dan salah satu contoh lagi yaitu tumbuhan bergerak menuju datangnya sinar, serta akar tumbuhan yang bergerak ke bawah untuk mendapatkan nutrisi air dan lainnya. Berikut ini contoh gerak pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Burung terbang dengan menggunakan sayapnya. Kuda berlari, manusia berjalan, kemudian tumbuhan yang mengarah ke datangnya sinar matahari, dan akar yang menuju ke tanah untuk mencari air dan nutrisi lainnya, serta hewan ayam yang bergerak berjalan untuk mencari makanan. Ciri-ciri yang ketiga yaitu memerlukan makan dan minum. Sudahkah Ananda Soli dan Solihah pada hari ini makan dan minum? Masya Allah, sudah sarapan ya anak-anak Soli dan Solihah. Alhamdulillah. Nah, seluruh makhluk hidup memerlukan makan dan minum. Berikut ini adalah contoh makanan makhluk hidup, terutama untuk kita. Tahukah Ananda Soli dan Solihah bahwa tumbuhan dapat menghasilkan makanannya sendiri? Tumbuhan adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri dengan bantuan cahaya matahari. Proses pembuatan makanan pada tumbuhan disebut fotosintesis. Berikut ini adalah contoh makanan dari beberapa hewan. Yang pertama, salah satu contoh makanan kambing adalah rumput. Ayam memakan biji-bijian, dan harimau memakan daging. Ciri selanjutnya atau ciri yang keempat yaitu tumbuh. Tumbuh artinya bertambah besar, baik tinggi atau berat. Berbagai faktor dapat mempengaruhi pertumbuhan, di antaranya makanan atau nutrisi, yang kedua pola hidup atau olahraga. Perhatikan contoh pertumbuhan makhluk hidup tanaman berikut ini. Tanaman tumbuh dari biji, kemudian berubah menjadi kecambah, kemudian berubah menjadi tanaman muda, dan menjadi tanaman dewasa. Nah, berikut ini merupakan contoh pertumbuhan makhluk hidup, yaitu manusia. Manusia dari bayi, kemudian tumbuh menjadi balita, kemudian tumbuh menjadi anak-anak, kemudian menjadi remaja, selanjutnya tumbuh menjadi dewasa.
Contoh pertumbuhan makhluk hidup hewan diantaranya salah satunya yaitu pada anak kucing tumbuh menjadi kucing muda, kemudian tumbuh lagi menjadi kucing dewasa. Sedangkan ayam dari telur kemudian tumbuh menjadi anak ayam, kemudian ayam muda dan ayam dewasa. Selanjutnya yaitu ciri-ciri yang kelima, yaitu berkembang biak. Anak-anak, tahukah kalian apa itu berkembang biak? Nah, berkembang biak merupakan kemampuan dari makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Berkembang biak bertujuan untuk melestarikan jenisnya dan agar tidak terjadi kepunahan. Berikut ini merupakan contoh berkembang biak dengan cara melahirkan. Ada sapi, kerbau, kucing, kuda, dan tentunya manusia. Selanjutnya, berkembang biak dengan cara bertelur. Ada ayam, bebek, burung, dan masih banyak lainnya. Ciri-ciri yang keenam dari makhluk hidup yaitu peka terhadap rangsang. Peka terhadap rangsang merupakan kemampuan makhluk hidup dalam memberi tanggapan dari rangsang atau disebut iritabilitas. Apa anak-anak? Betul, iritabilitas. Contoh peka terhadap rangsang yang dialami oleh manusia salah satunya yaitu secara spontan kita akan menutup mata dengan tangan kita ketika menerima rangsangan berupa sinar matahari yang terlalu terang. Kemudian, secara spontan kita akan berteriak jika tidak sengaja terkena air panas atau mendapat cubitan. Berikut ini adalah contoh peka terhadap rangsang yang terjadi pada salah satu tumbuhan, yaitu pada daun putri malu. Anak-anak, pernahkah kalian melihat daun putri malu? Masya Allah, Alhamdulillah kalian pernah melihat daun putri malu. Daun putri malu akan segera menutup daunnya saat mendapatkan rangsangan berupa sentuhan. Nah, Ananda Soli dan Soliha, dari penjelasan Ustazah tadi, selanjutnya ada penugasan untuk Ananda Soli dan Soliha agar lebih paham lagi terkait materi ciri-ciri makhluk hidup. Yaitu, Ananda buatlah tabel seperti di bawah ini dan amatilah beberapa makhluk hidup dan makhluk tak hidup di lingkungan sekitarmu. Carilah masing-masing 3 yang termasuk makhluk hidup dan tak hidup. Jadi, totalnya Ananda Soli dan Soliah mencari berapa? Betul, 6. 3 yang termasuk makhluk hidup dan 3 yang termasuk makhluk tak hidup. Kemudian, berilah tanda checklist atau tanda centang pada tabel yang Ananda buat dan berilah alasannya. Perhatikan tabel dan alasan yang Ustazah contohkan. Terdapat tabel diantaranya nomor, nama benda atau hewan, kemudian makhluk hidup atau makhluk tak hidup, dan alasannya. Sebagai contoh, yang pertama, belalang. Belalang dikategorikan sebagai makhluk hidup. Alasannya karena belalang membutuhkan makan, tumbuh, bernafas, bergerak, menanggapi rangsang, dan dapat berkembang biak. Kemudian contoh yang kedua yaitu boneka. Boneka dikategorikan sebagai makhluk tak hidup. Alasannya karena boneka tidak bisa bergerak jika tidak digerakkan manusia dan tidak dapat bernafas, tidak membutuhkan makan, tidak tumbuh, dan tidak dapat berkembang biak.
Ananda Soli dan Solihah paham ya untuk penugasan pada ciri-ciri makhluk hidup berikut ini? Sekarang, coba Ananda Soli dan Solihah, carilah 3 contoh makhluk hidup dan 3 contoh makhluk dan tak hidup, berilah alasannya. Kemudian, jika Ananda Soli dan Solihah masih bingung, segera hubungi Ustazah Ananda Soli dan Solihah. Semangat selalu Ananda Soli dan Solihah. Terima kasih karena telah menyaksikan dan memperhatikan ciri-ciri makhluk hidup pada tematik 3, tema 1, subtema 1. Semoga Ananda Soli dan Solihah selalu sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.